Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana zidna ilmana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah ibadah salat maghrib, insyaallah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, kaki kita masih melangkah, mulut kita masih bisa berbicara, dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita alhamdulillah masih sempurna. Mudah-mudahan nikmat yang Allah titipkan kepada kita bisa kita gunakan untuk taat dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan materi kajian kita, yaitu tentang minggu yang lalu kita membahas tentang dahsyatnya doa dan cara agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampaikan ya, salah satu agar doa kita segera dijabah itu adalah dengan menggunakan wasilah atau perantara, baik itu dengan perantara Asmaul Husna, ya Razzaq Allahumma rzuqni, wahai Allah zat yang maha pemberi rizki, berikanlah aku rizki. Ya Rahman, ya Rahim, Allahumma arhamni, ya Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha luas rahmatnya, berikan kepadaku rahmat. Itu Asmaul Husna ya, wasilah dengan Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna Allah ada 99, ada 99. Kemudian yang kedua adalah dengan wasilah dengan perantara orang salih yang masih hidup, orang beriman, salatnya terjaga, makanannya terjaga, akhlaknya baik. Maka kalau ada orang saleh yang seperti ini yang masih hidup, dijadikan wasilah, kita minta doa kepada dia supaya doa kita, hajat kita dikabulkan. Kemudian yang ketiga adalah wasilah terakhir adalah wasilah dengan amal saleh yang telah kita lakukan. Jadi kita sudah melakukan apa? Amal terbaik kita apa? Apakah kita sudah rutin sedekah? Apakah kita sudah rutin sholat tahajud? Sudah rutin puasa Senin Kamis? Atau apalah amalan soleh yang kita anggap itu unggul, yang kita anggap itu istimewa, kita jadikan wasilah ataupun perantara untuk doa, supaya doa kita dijabah. Kemudian selain wasilah, kita juga harus memperhatikan adab-adabnya ya, adab-adab doa atau tata cara berdoa. Harus menghadap kiblat dalam kondisi suci, mengadahkan tangan. Doa kita dimulai dengan alhamdulillah. Doa kita kemudian setelah alhamdulillah salawat.
setelah membaca salawat kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk seluruh kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Nah, ini cara agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas sekilas ya. Jadi supaya doa kita diijabah itu memilih waktu, tempat dan kondisi diijabahnya doa. Jadi ada waktu, ada tempat, ada kondisi di mana seseorang hamba ini doanya mustajab. Baik, insya Allah akan kita bahas banyak hadis-hadisnya ya. Waktu diijabahnya doa. Jadi waktu di mana diijabahnya doa. Yang pertama adalah waktu sahur. Waktu sahur atau waktu menjelang subuh. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun dari langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa seorang hamba. Allah turun jadi ya, pada waktu itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan, untuk mengijabah doa seorang hamba. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, nomor hadisnya yang ke-1145. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 758. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajib yaqulu may yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni faghfira lahu. Ini hadisnya sangat sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yanzilu Rabbuna. Jadi kata Nabi, Rabb kami yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala turun kulla lailatin, setiap malam. Jadi setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Nah, masalah turunnya Allah ini kita jangan bertanya bagaimana tata caranya ya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Maka jangan ditanya tata caranya seperti apa, jangan. Kita cukup yakin saja bahwasanya Allah turun ke langit dunia sesuai dengan teks hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Kapan turunnya ke langit dunia? Yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam itu kira-kira jam berapa ya? Jam 3 lah ya. Jam 3 atau setengah 4. Ya waktu sahur. Waktu sahur. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini hadis qudsi ya. Man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang memohon kepadaku, berdoa kepadaku pada sepertiga malam itu, maka pasti akan aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku,
maka pasti akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Dan barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka pasti aku akan mengampuninya. Masya Allah. Jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang langsung berbicara bahwasanya kalau seorang hamba pada sepertiga malam, pada waktu sahur ataupun sebelum azan subuh ya, dia berdoa, maka pasti doanya akan dikabulkan. Jika dia meminta, maka pasti permintaannya akan Allah beri. Dan barang siapa yang beristighfar, memohon ampun, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Nah, ini waktu di mana mustajabnya doa. Maka Bapak Ibu, kita berusaha, berupaya ya. Memang godaannya berat. Bangun ketika sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh itu sangat berat. Karena tantangannya berat, karena godaannya berat, maka keutamaannya juga besar. Keistimewaannya juga besar. Sehingga pada waktu itu banyak orang yang terlelap tidur, sedang enak-enaknya tidur, sedang enak-enaknya dia pakai selimut, karena dia punya hajat, karena dia cinta kepada Allah, karena dia ingin meminta kepada Allah, maka akhirnya dia bangun. Dia tinggalkan tidurnya, dia tinggalkan ngantuknya, dia tahan ngantuknya untuk sholat, untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah, untuk beristighfar. Maka dalam kondisi seperti itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah. Maka ini penting ya. Jadi balasan kita ini kan sesuai dengan usaha kita kan. Balasan kita sesuai dengan kerja kita. Kalau kerjanya berat, maka balasannya juga besar. Kalau kerjanya lama, kerjanya susah, kerjanya rumit, maka upahnya juga besar. Sama, ketika kita bangun sepertiga malam itu susah. Maka karena susahnya itu, ketika seseorang meminta, berdoa, kemudian dia beristighfar, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Baik, jelas ya, insya Allah siap amalkan ya. Jadi kita sama-sama bismillah kita mengamalkan. Karena setiap kita ini punya hajat, setiap kita ini punya masalah, setiap kita ini punya dosa, setiap kita ini punya kesulitan-kesulitan. Kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara terbaik agar kesulitan kita hilang, cara terbaik agar dosa kita diampuni, maka kita harus bangun. Harus bangun sebelum azan subuh. Ya, paling telat jam 4. Kalau kita di sini alhamdulillah sudah istiqomah. Santri kita sudah bangun jam 4, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah terus. Jam 4 sholat tahajud. Dan itu berat betul kan? Ngantuk kan? Nah, itu pahalanya luar biasa itu. Jelas sampai sini ya? Baik, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Kemudian waktu yang kedua. Waktu yang kedua adalah yaumul Jum'ah. Waktu diijabahnya doa adalah hari Jumat. Hari Jumat ini adalah hari yang paling berkah, Sayyidul Ayyam. Maka di hari Jumat ini jangan sampai kita tidak berdoa. Memperbanyak doa, memperbanyak sholawat ya hari Jumat ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 935 dan Imam Muslim nomor hadis 852. Ini hadisnya sangat sahih. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalur hadisnya dari Abu Hurairah,
di hari Jumat terdapat suatu waktu, tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat. Sholatnya ini yusalli di sini umum ya. Dia bisa sholat, terutama ya sholat Jumat ya. Bisa sholat apa saja. Jadi jika seseorang hamba, seorang muslim ya, dia berdiri melaksanakan sholat, kemudian dia memanjatkan suatu doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertepatan dengan hari Jumat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi apa yang ia minta. Kemudian Rasulullah berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Jadi waktu Jumat itu kan ya sekilas ya, cuma sehari semalam, sehari semalam itu cepat. Ya kayak kemarin udah baru Jumatan, sekarang ternyata sudah malam Ahad kan. Perasaan baru kemarin kita Jumatan. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang memperbanyak doa pada hari Jumat, dia sholat kemudian dia berdoa, maka doanya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Nah ini pentingnya. Jadi kita harus memperlakukan hari Jumat itu harus beda dengan hari-hari yang lain. Karena hari Jumat itu sayyidul ayyam. Sebagaimana kita memperlakukan bulan Ramadan kan beda kan dengan bulan-bulan yang lain. Bedanya kalau hari Jumat kan kita nggak puasa gitu. Memperlakukannya dengan cara apa? Dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak doa, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi, dan seterusnya. Jadi kalau doa kita belum dijabah, coba cari waktu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin doa kita belum dijabah, mungkin karena rangkaian-rangkaian tadi belum kita amalkan. Maka kita bersama-sama kita lakukan. Kemudian pada waktu Jumat ini, jadi hari Jumat ini umumnya itu mustajab dari sejak tenggelamnya matahari ya, berarti kan udah masuk malam Jumatnya, sampai nanti tenggelamnya matahari lagi, berarti kan itu udah masuk malam Sabtu ya, sudah selesai hari Jumatnya. Jadi semua 24 jam itu, semua waktu itu diijabah, tapi ada waktu khusus lagi pada hari Jumat itu. Jadi cari waktu bukan waktu hari Jumat saja, ada hari yang khusus lagi di mana waktu itu lebih mustajab lagi doa-doa kita dibandingkan dengan jam-jam yang lain. Kapan? Salah satunya adalah antara duduknya imam di mimbar hingga selesai sholat. Jadi ini antara duduknya imam di mimbar. Maksudnya ketika imam naik mimbar, ya, ketika imam naik mimbar, kemudian kan adzan tuh. Nah, kita sambil menjawab adzan, kita harus memperbanyak doa. Ya bisa istighfar, bisa doa yang lainnya. Kemudian atau ketika khutbah yang kedua. Jadi ketika mau khutbah yang kedua kan, imam biasanya kan khatib mengucapkan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nah, itu kan duduk sebentar. Khatib duduk sebentar. Nah, ketika seperti itu, maka kita harus memperbanyak doa. Kalau yang perempuan, ibu-ibu, kalau suara mic masjidnya kedengar sampai rumah, usahakan menyimak khutbah juga di rumah. Sehingga ketika kira-kira ini sudah masuk ke khutbah yang kedua, maka memperbanyak doa. Jelas ya? Jadi ketika khatib duduk untuk melakukan khutbah yang keduanya, maka harus memperbanyak doa, memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar ataupun doa yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tersebut adalah waktu mustajabnya doa itu adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat. Termasuk ketika khatib memimpin doa. Makanya disunahkan juga khatib untuk memimpin doa sebelum mengakhiri khutbahnya. Maka diaminkan ya. Ketika khatib memimpin khutbah, baik khutbah dalam bahasa Arab ataupun khutbah dalam bahasa Indonesia ya, maka diaminkan. Karena waktu itu adalah waktu mustajabnya doa. Kemudian hari Jumat juga ada satu waktu lagi, yaitu waktu yang istimewa, yaitu ba'dal asri, setelah asar. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Jadi habis sholat asar itu afdolnya kita duduk dulu di tempat sholat kita. Kalau ibu-ibu yang mungkin di mihrab di kamar ya, duduk dulu di sejadahnya tempat sholat asar tadi. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, banyak berdoa. Nah itu waktu yang mustajab. Kalau bapak-bapaknya, kalau yang laki-laki di masjid, kalau bisa sampai maghrib nggak pulang. Nah itu bagus, diisi dengan banyak istighfar, banyak berdoa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ati thinta asrata yuridu sa'ah la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'ah ba'dal asri. Ini waktunya disebutkan ya, dikhususkan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu siang di hari Jumat itu ada 12 jam. Coba perhatikan yang di belakang, yang santri putri kayaknya kok ngobrol. Itu kok yang santri putri malah ikut ceramah juga. Apa mau di depan ke sini? Coba perhatikan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu siang di hari Jumat itu ada 12 jam. Sama seperti malamnya ya, ada 12 jam. Jika seorang muslim memohon kepada Allah azza wa jalla sesuatu di satu waktu, maksudnya 1 jam ataupun setengah jam, pokoknya di antara 12 jam itu, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Baik. Tapi kata Rasulullah, ada waktu yang lebih dikabulkannya lagi doa, yaitu waktu-waktu akhir setelah asar. Baik, jadi dari sejak terbitnya matahari itu mustajabnya doa pada hari Jumat, 12 jam itu. Dan yang paling mustajab adalah setelah asar, kurang lebih ya 2 jam lah ya, ada 2 jam, jam 4, jam 5, kemudian jam 6. Jadi ada 2 jam kurang lebih. Kalau doa kita belum dijabah oleh Allah, maka coba waktu itu kita memperbanyak berdoa. Kita perbanyak doa pada hari Jumat, khususnya habis asar ya. Habis asar perbanyak doa. Baik, waktu hari Jumat ini kan terbatas ya. Kalau hari Jumat kan cuman seminggu sekali. Tapi kalau sepertiga malam itu kan tiap hari kan, tiap malam sepertiga malam. Jadi kalau hariannya mustajabnya doa itu sepertiga malam. Kalau hari Jumat kan nunggunya lama lagi tuh. Ini hari apa nih? Hari malam Ahad kan? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis masih 5 hari lagi gitu. Tapi kalau setiap malam sepertiga malam itu ya insya Allah selagi kita masih hidup malam itu masih ada gitu. Tapi kalau hari Jumat lama, jadi itu mingguan. Jadi ada harian, doa harian, ada doa mingguan, yaitu setiap hari Jumat. Kemudian ada doa mustajab yang mana itu tahunan, yaitu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, mustajabnya doa. Semua bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Dan yang lebih paling utama adalah 10 akhir pada bulan Ramadan.
Dan yang lebih utama lagi adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi setiap hari itu ada intinya, ada sayyidnya, ada penghulunya. Sebagaimana Nabi kan, Sayyidul Anbiya war Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Malaikah adalah malaikat Jibril. Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Kemudian ada Sayyidus Sa'ah, ada penghulunya waktu, penghulunya jamnya. Itu adalah sepertiga malam. Sebenarnya setiap waktu kita berdoa itu adalah mustajab. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku maka akan aku kabulkan. Tapi dari waktu 24 jam itu yang paling mustajab adalah sepertiga malam. Kemudian dari 7 hari yang paling mustajab adalah hari Jumat. Dari hari Jumat itu yang paling mustajab lagi adalah habis sholat asar. Jadi harus dimanfaatkan. Coba kalau kira-kira kok doa kita, hajat-hajat kita belum dikabulkan, kita coba doa pada waktu-waktu itu. Kemudian yang berikutnya adalah bulan Ramadan. Bulan menunggu Ramadan kan lama lagi gitu kan. Nanti saya doanya mau Ramadan aja. Pas waktu Ramadan saya sholat ke masjid, tarawih, kemudian saya doa. Itu lama betul berarti nunggunya. Ya kalau usianya sampai kan. Jadi Ramadan ini adalah bulan diijabahnya doa. Maka pada hari-hari di bulan Ramadan ini harus memperbanyak doa. Terutama pada 10 hari akhir dan terutama lagi pada malam-malam ganjil ya. Karena Lailatul Qadar itu turun pada malam Lailatul Qadar. Baik, itu waktu ya. Kemudian berikutnya adalah waktu bulan Dzulhijjah. Khususnya adalah 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Nah, ini hari Arafah ini mustajab doanya. Apalagi orang yang wukuf di padang Arafah ya. Kita saja yang tidak wukuf di Arafah, kalau kita berdoa kepada Allah pada 9 Dzulhijjah, pada hari kita puasa Arafah, maka doa kita mustajab. Maka kata Nabi SAW, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sama, hari Arafah juga 1 tahun sekali kan. Lama lagi nunggunya gitu. Baru kemarin Dzulhijjah ya. Kalau kita nunggu doanya Arafah, wah, lama lagi. Baik, itu waktu-waktunya ya. Kemudian berikutnya yang harian ya, doa antara azan dan iqamah. Masya Allah ini. Kita kan sholat fardunya 5 waktu ya. 5 kali sehari semalam. Itu berarti ada 5 kali peluang untuk doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah fad'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang tidak akan tertolak yaitu antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah doa, maka berdoalah. Jadi kalau nunggu kita kan ada jam digital ini. Kadang kan masih ada 2 menit lagi, 3 menit lagi gitu kan. Maka perbanyak doa. Setelah azan, salat qobliyah, kemudian sambil nunggu imam, kita harus memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Doa apa saja? Doa minta turun hujan. Kalau yang lagi jemur gabah, doa minta panas. Doanya jangan keras-keras. Ya doanya doa pribadi. Ya doa pribadi. Ya doa apa saja. Segala yang kita butuhkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan mengandalkan ikhtiar kita.
Jangan mengandalkan akal kita, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan usaha kita. Kita juga harus berdoa kepada Allah. Wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Kalau dia mengandalkan ikhtiar, mengandalkan kemampuannya, maka dia adalah orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang kafir. Baik, jadi memperbanyak doa. Kemudian yang terakhir, waktu diijabahnya doa adalah setelah sholat 5 waktu. Sebelum sholatnya mustajab, setelah sholatnya juga mustajab. Jadi setelah kita zikir ya, astagfirullah ataupun astagfirullahaladzim atau Allahumma anta salam wa minka salam. Setelah kita zikir, kita luangkan untuk doa. Minimal doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang kau terima. Jadi ini minimal doanya itu. Kalau mau ditambah yang lain ya namanya doa. Semakin baik, semakin banyak semakin baik. Tapi doa-doa yang ma'thur itu dibaca dulu ya. Doa-doa yang sesuai dengan tuntunan Nabi dibaca dulu, baru kita doa minta yang lainnya. Jelas ya insyaallah ya. Jadi ada 6 waktu diijabahnya doa, sepertiga malam, hari Jumat, kemudian bulan Ramadan, hari Arafah, antara azan dan iqamah, kemudian setelah sholat fardu. 6 ini harus dihafalkan dan harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi insya Allah kalau kita berdoa pada waktu-waktu itu, insya Allah doa kita dijabah Allah. Dan sebenarnya doa kita ini nggak ada yang diijabah. Pasti doa kita ini diijabah. Jadi doa itu ada yang pertama langsung diijabah di dunia. Minta keturunan dikasih keturunan. Minta jodoh dikasih jodoh. Minta kekayaan dikasih kekayaan. Ada yang langsung dibalas. Ada yang dia Allah ganti dengan yang lainnya. Minta kekayaan, kok nggak kaya-kaya gitu. Ya, pokoknya pas-pasan aja. Pas mau haji ada duit. Pas mau beli mobil ada uangnya. Pokoknya cukup lah buat sehari-hari lah. Kok nggak kaya-kaya, nggak melimpah-melimpah hartanya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan rezeki yang lain. Oh ternyata dia semakin ingat kepada Allah, semakin taat, sholatnya semakin terjaga. Kalau dia diberikan kekayaan, bisa jadi seperti Sa'labah, seperti Qarun gitu kan. Diganti dengan yang lebih baik. Dan itu bentuknya bukan materi saja ya. Bisa jadi yang lain. Diganti dengan kesehatan, waktunya mendapatkan musibah, ternyata Allah cabut. Enggak jadi dapat musibah. Itu lantaran karena doa kita. Kemudian yang ketiga, doa itu kalau kita di dunia tidak dijabah dan tidak diganti dengan yang lainnya Allah di dunia, maka pasti doa kita itu adalah bernilai pahala dan pasti akan kita petik di akhirat. Justru kalau orang-orang soleh terdahulu itu, kalau doa itu diijabah, begitu doa langsung dikasih, itu mereka khawatir. Sekarang langsung dikasih gitu. Itu khawatir. Jangan-jangan nanti di akhirat sudah tidak dikasih lagi karena sudah dikasih di dunia. Maka setiap doa yang kita panjatkan itu sebenarnya dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satu amalan pun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada satu amalan pun yang disia-siakan oleh Allah. Jadi Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Pasti Allah balas. Yang penting kita beramal itu ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka pasti Allah terima. Kalau dia ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian istiqomah ya. Istiqomah. Kita lakukannya istiqomah. Terus menerus sampai kita wafat. Maka jangan takut doa kita tidak diijabah. Karena pasti doa kita diijabah. Atau kalau tidak doa kita diganti dengan yang lain yang lebih baik. Atau doa kita nanti kita nikmati nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu waktu dikabulkannya doa. Maka kita harus banyak
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu. Kemudian ada tempat. Tempat yang paling mustajab adalah tempat yang terbaik di atas muka bumi dan tempat yang paling Allah cintai yaitu masjid. Jadi tempat mustajab doa itu adalah masjid. Dan lebih lagi adalah Masjidil Haram. Dan yang lebih lagi di Hijr Ismail, di depan Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada tempat-tempat yang mustajab. Tapi pada umumnya masjid itu adalah tempat mustajabnya doa, karena kata Nabi, ahabbul bilati ilallah masajiduha wa abghadul bilati ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini adalah masjid. Jadi kalau ada orang dekat dengan masjid, apalagi dia berdoa, sholat, mohon kepada Allah, maka pasti dia juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka pasti setiap permintaannya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi tempat yang paling dicintai di atas muka bumi adalah masjid. Sementara tempat yang paling buruk yang orang itu kalau berdoa susah diijabah itu pasar. Jadi pasar itu harus cepat-cepat pulang. Seharusnya seperti itu. Kalau di pasar harus cepat-cepat pulang. Kalau di masjid harus lama-lama. Sama pasar itu seharusnya nggak pengen datang ke situ kalau nggak kebutuhan itu. Tapi kalau sama masjid seharusnya hati kita rindu. Habis sholat isya nih, kapan ini? Subuh saya mau sholat lagi ke masjid. Nah itu hebat ya. Kalau dia dekat dengan masjid, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doanya. Makanya kalau laki-laki itu sebenarnya wajibnya sholatnya di masjid. Kenapa? Karena peluang dikabulkannya doa itu lebih besar. Terutama di Masjidil Haram ya. Kalau Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya. Di Masjid Nabawi ada raudhah ya. Ada raudhah, itu tempat mustajabnya doa. Tapi kan ke sana ya mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Supaya kita bisa berdoa di sana. Ada padang Arafah. Nah, padang Arafah. Jadi kalau kita tidak bisa haji, bukan berlaku untuk haji saja. Untuk orang yang haji, tapi berlaku untuk kita semua. Kan tadi kan waktu pada 9 Zulhijjah, hari Arafah itu, ketika mereka sedang wukuf, kita puasa Arafah, kemudian kita berdoa, maka doa kita mustajab. Dan orang yang sedang wukuf harus memperbanyak doa. Dan kalau ada saudara kita, orang tua kita yang lagi haji, juga titip doa. Kalau anak insya Allah udah berapa tahun ya? 3 tahun atau 5 tahun, selalu titip doa. Kalau ada jamaah, ada saudara, ada kawan yang berangkat haji, titip di WA, tolong ini dibacakan di padang Arafah. Dan doa itu mustajab. Dan itu doa itu mustajab luar biasa di hari Arafah itu. Coba tolong, nanti kalau musim haji masih lama ini, itu kita ngetik apa saja yang kita minta. Hajat kita ketik, kita kirimkan ke saudara kita, sahabat kita yang sedang melaksanakan haji. Jadi ya terutama kemarin itu saya banyak itu nitip doa sama kawan-kawan, dan itu alhamdulillah sudah 90% dijabah sama Allah Subhanahu wa taala doa itu. Termasuk saya bangun pondok ini, saya minta nitip doa. Saya lagi bangun pondok, minta didoakan. Kalau antum nggak nyumbang duit, ya nyumbang doa lah minimal. Didoakan dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Jadi mustajab doanya. Mustajab. Jadi jangan sampai pada hari Arafah itu, apalagi karena setahun sekali kan. Setahun sekali, kemudian 1 hari saja hari Arafah itu. Enggak seperti bulan Ramadan kan. Kalau Ramadan kan sampai 30 hari. Kalau hari Arafah itu cuma sekali. Baik, masih ada waktu ya. Itu tempat ya, tempat dikabulkannya doa. Maka sebenarnya di rumah kita itu, kalau untuk wanita ya,
itu harus ada tempat khusus. Namanya apa? Mihrab ya. Mihrab. Wanita-wanita soleh terdahulu itu ada mihrab di rumahnya. Seperti siapa? Bunda Maryam, Siti Maryam itu punya mihrab, punya tempat khusus, kamar khusus, di mana tempat itu untuk sholat, untuk beribadah, untuk zikir, untuk baca Quran. Itu seharusnya ada tempat khusus. Dan itu untuk perempuan ya, bukan perempuan. Kalau laki-laki di masjid, nggak boleh laki-laki punya tempat sendiri, tempat sholat di rumah. Sebaiknya di masjid. Baik itu tempat-tempat dikabulkannya doa. Maka ketika kita di masjid ini harus memperbanyak doa. Kemudian kondisi dikabulkannya doa adalah ketika kita sedang sakit. Jadi ketika kita sedang sakit, baik itu sakit fisik ya, ataupun dalam kondisi dizalimi, sakit hati, sakit pikiran. Nah itu kondisi kita dalam seperti itu, doa kita mustajab. Jadi orang yang sakit, kemudian orang yang terzalimi. Kemudian kondisi doa itu sembunyi-sembunyi. Jadi pastikan kita itu mendoakan saudara kita, mendoakan istri kita, mendoakan anak kita, orang tua kita. Kita doakan kebaikan-kebaikan dan orang yang kita doakan itu tidak tahu, kondisinya nggak tahu. Nah itu mustajab. Hadis-hadisnya banyak ya, dan hadisnya sangat sahih. Maka ketika kita sakit, kita harus banyak doa, banyak beristighfar. Jangan mengeluh, apalagi sampai sumpah serapah ya. Sebaiknya kita harus banyak istighfar, banyak berdoa. Ketika kita dizalimi, ketika kita sedang sakit hati, maka kita harus banyak berdoa. Berdoa yang baik-baik saja, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dizalimi di kota Thaif ya, dilempari batu, disakiti, dizalimi, tapi Rasulullah itu doanya yang baik-baik saja. Doa dari lisannya yang baik-baik. Ya Allah, jadikan penduduk Thaif itu penduduk yang beriman. Kalau mereka tidak beriman, mudah-mudahan anak cucunya ya Allah menjadi orang yang beriman. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang penduduk Thaif itu tidak ada yang tidak muslim, semuanya muslim. Baik, cukup ya sampai sini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan sehingga insyaallah hajat-hajat kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah kita mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.